Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, ada sebuah rumah tua yang berdiri angker di ujung desa. Rumah itu adalah warisan dari nenek buyut Clara, seorang wanita yang dikenal memiliki kemampuan supranatural dan cerita-cerita kelam tentang kejadian aneh. Meskipun warga desa memperingatkan Clara tentang rumah itu, dia tetap memutuskan untuk pindah ke sana setelah kematian orang tuanya. Pada malam pertamanya, Clara merasakan hawa dingin yang merayap ke dalam tulangnya. Angin yang berdesir di luar rumah membuat suara-suara aneh, seperti bisikan yang memanggil namanya. Clara mencoba mengabaikan hal itu, menganggapnya sebagai efek dari kelelahan akibat pindahan. Namun, saat ia mulai tertidur, suara-suara itu semakin jelas, seolah-olah berasal dari dalam rumah. Clara memutuskan untuk memeriksa sumber suara itu. Dengan lilin di tangan, dia menaiki tangga kayu yang berderit menuju loteng yang gelap dan berdebu. Setiap langkahnya terasa berat, seakan ada kekuatan yang berusaha menahannya. Di loteng, dia menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di sudut ruangan. Dengan tangan gemetar, Clara membuka kotak itu dan menemukan sebuah buku harian yang sangat kuno, dihiasi dengan simbol-simbol aneh. Buku harian itu milik nenek buyutnya, seorang wanita yang konon memiliki kemampuan supranatural. Clara mulai membaca, dan setiap halaman yang ia baca menceritakan kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi di rumah itu. Nenek buyutnya mencatat bahwa rumah itu dihantui oleh roh-roh yang terperangkap di sana, termasuk roh seorang wanita muda yang terbunuh secara misterius. Malam demi malam, Clara terus mendengar suara-suara aneh dan mengalami kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Barang-barang bergerak sendiri, bayangan-bayangan aneh terlihat di sudut matanya, dan bisikan-bisikan yang semakin keras memanggil namanya. Clara merasa semakin terisolasi, tidak ada satupun warga desa yang mau mendekati rumah itu, apalagi membantunya. Suatu malam, Clara menemukan sebuah ruangan rahasia di balik dinding loteng. Di dalam ruangan itu, dia menemukan sebuah altar dengan lilin-lilin yang sudah meleleh. Simbol-simbol aneh terukir di dinding, dan sebuah cermin besar yang menggantung di tengah ruangan. Clara mendekati cermin itu dan melihat bayangan dirinya sendiri, tetapi dengan mata yang kosong dan senyum yang menyeramkan. Bayangan di cermin itu berbicara, "Kamu akhirnya kembali, Clara. Sudah saatnya kau mengingat siapa dirimu sebenarnya." Clara terkejut dan mundur ketakutan. Tiba-tiba, kenangan mulai kembali kepadanya. Dia melihat kilasan-kilasan masa lalu yang mengerikan, darah, tangisan, dan rasa sakit. Clara menyadari bahwa dia bukanlah Clara yang sebenarnya, tetapi roh yang terjebak dalam siklus reinkarnasi, selalu kembali ke rumah ini untuk mengulangi sejarah kelamnya. Nenek buyut Clara, dengan kemampuan supranaturalnya, telah berusaha mengakhiri kutukan itu, tetapi gagal. Setiap generasi, Clara terlahir kembali tanpa ingatan tentang masa lalunya, hanya untuk mengalami kengerian yang sama berulang-ulang. Clara mulai mengerti bahwa roh-roh yang menghantui rumah itu adalah bagian dari dirinya sendiri, bagian dari masa lalunya yang tidak bisa dia lupakan. Dengan hati yang berat, Clara, atau siapapun dia sebenarnya, menyadari bahwa dia adalah bagian dari kutukan rumah itu. Dia mencoba melawan, mencoba mencari cara untuk mengakhiri siklus mengerikan itu. Dia memutuskan untuk melakukan ritual yang tercatat di buku harian nenek buyutnya, berharap bahwa itu bisa membebaskan dirinya dan roh-roh yang terperangkap. Clara menyiapkan segala sesuatunya dengan teliti. Dia menyalakan lilin-lilin di altar, menggambar simbol-simbol aneh di sekelilingnya, dan mulai melantunkan mantra-mantra yang ada di buku harian. Saat mantra-mantra itu dilantunkan, angin dingin bertiup kencang, mengguncang seluruh rumah. Bayangan-bayangan mulai bermunculan di sekitarnya, berbisik dan berteriak, mencoba menghentikannya. Dengan keberanian yang tersisa, Clara terus melantunkan mantra hingga suara-suara itu semakin keras, mencapai puncaknya. Tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Clara terjatuh ke lantai, merasakan tubuhnya melemah. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan itu perlahan memudar, meninggalkan keheningan yang mencekam. Saat pagi menjelang, Clara membuka matanya dan menemukan dirinya terbaring di ruang tamu, dikelilingi oleh ketenangan yang aneh. Rumah itu terasa berbeda, seolah-olah beban gelap telah diangkat. Clara merasa lega, berpikir bahwa dia berhasil mengakhiri kutukan itu. Namun, saat dia bangkit dan melihat ke cermin, dia terkejut melihat bayangan dirinya masih ada di sana, tersenyum dengan mata yang kosong. Clara menyadari bahwa meskipun dia berhasil mengusir roh-roh lain,
dia tetap terperangkap dalam siklus itu. Rumah tua itu kembali sunyi, menunggu korban berikutnya. Clara, sekali lagi, menghilang tanpa jejak, meninggalkan rumah itu untuk meneruskan kutukan kepada generasi berikutnya.